Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K. Pada kesempatan kali ini, penulis akan mengambil tema optimalisasi pelaksanaan patroli rutin dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Cirebon. Biodata: nama Maksum Siregar, NIP 1981 08 02 20 25 21 1006, Jabatan Pranata Trantibum, Angkatan 14. Kondisi ideal dari pelaksanaan optimalisasi patroli rutin dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kabupaten Cirebon adalah suatu keadaan di mana seluruh kegiatan patroli dapat berjalan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap terciptanya lingkungan yang tertib dan aman. Hambatan terkait orientasi P3K. Hambatan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun sebaran personil, yang belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas potensi gangguan ketertiban umum. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan patroli belum dapat menjangkau seluruh titik rawan secara optimal dan berkelanjutan. Sumber daya personil. Jumlah petugas patroli belum sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya titik rawan gangguan ketertiban umum, sehingga cakupan patroli belum optimal. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Kendaraan operasional, alat komunikasi, serta perlengkapan patroli yang terbatas dapat menghambat mobilitas dan efektivitas pelaksanaan patroli. Jadwal patroli belum sepenuhnya konsisten. Pelaksanaan patroli rutin terkadang belum berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan karena adanya tugas tambahan atau keterbatasan personil. Koordinasi antar lintas sektor. Sinergi antara Satpol PP, perangkat daerah, dan aparat kewilayahan terkadang belum berjalan maksimal dalam penanganan gangguan ketertiban. Gagasan dan inovasi. Instrumen strategi pencegahan, preventif, dan penanganan cepat responsif. Inovasi ini berupa penerapan sistem patroli berbasis digital yang mengintegrasikan kegiatan patroli rutin dengan teknologi pelaporan cepat, pemetaan titik rawan, serta monitoring kinerja petugas secara real time untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ketertiban umum. Rencana hasil kerja P3K. Fase persiapan minggu ke-1. Rencana hasil kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas P3K pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui optimalisasi patroli rutin. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan patroli berjalan lebih terarah, sistematis, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan rasa aman di lingkungan masyarakat Kabupaten Cirebon. Tahap konsultasi dan penyusunan rencana kerja. Menjelaskan koordinasi dengan atasan pimpinan untuk menyusun rencana kegiatan patroli rutin dan inovasi yang akan dilaksanakan. Tahap identifikasi wilayah dan titik rawan gangguan Trantibum. Menguraikan proses pemetaan lokasi yang berpotensi terjadi pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Rencana hasil kerja P3K. Fase uji coba implementasi minggu ke-2 dan ke-3. Pada fase uji coba dan implementasi, kegiatan optimalisasi pelaksanaan patroli rutin dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan seluruh rencana kerja
dan inovasi yang telah disusun dapat berjalan efektif di lapangan. Tahapan ini terjadi proses penting dalam menguji kesesuaian strategi, patroli, sistem kerja, serta penerapan inovasi. Tahap penyusunan SOP dan jadwal pelaksanaan patroli rutin menjelaskan penyusunan standar operasional prosedur serta penjadwalan kegiatan patroli secara terstruktur. Tahap pelaksanaan patroli rutin di lapangan menggambarkan pelaksanaan patroli secara langsung oleh petugas sesuai rencana SOP yang telah ditetapkan. Rencana hasil kerja P3K. Fase evaluasi dan optimasi minggu keempat. Pada fase evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan patroli rutin dalam rangka meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kabupaten Cirebon ditinjau kembali secara menyeluruh untuk menilai tingkat keberhasilan, efektivitas, serta dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahap monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan menjelaskan proses evaluasi pelaksanaan patroli serta penyusunan laporan kinerja secara berkaitan. Indikator keberhasilan, koordinasi perangkat daerah, pemerintah, kecamatan atau desa, TNI, Polri, dan unsur masyarakat dalam mendukung pelaksanaan patroli. Secara umum, indikator kinerja menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan diukur dari meningkatnya pelaksanaan patroli yang teratur dan terukur, meningkatnya respon cepat, menurunnya pelanggaran, serta meningkatnya rasa aman masyarakat melalui dukungan sistem digital dan berkoordinasi perangkat daerah, pemerintah, kecamatan atau desa, TNI, dan Polri, unsur masyarakat dalam mendukung pelaksanaan patroli. Dampak, langkah nyata demi terciptanya rasa aman dan nyaman masyarakat. Dampak dari optimalisasi pelaksanaan patroli rutin ini diharapkan memberikan perubahan yang signifikan terhadap koordinasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Cirebon. Dengan pelaksanaan patroli yang lebih terstruktur, terarah, dan berkelanjutan, tingkat pengawasan di lapangan menjadi lebih efektif, sehingga potensi gangguan ketertiban dapat dicegah sejak dini. Rekomendasi: mengkomunikasikan RHK kepada atasan atau pimpinan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, peningkatan kemampuan komunikasi lapangan, serta pemahaman terhadap regulasi ketertiban umum agar petugas patroli dapat menjalankan tugas secara lebih profesional, responsif, dan humanis. Penguatan koordinasi lintas sektor perlu terus ditingkatkan baik dengan perangkat daerah terkait aparat kewilayahan maupun unsur keamanan lainnya, sehingga penanganan gangguan ketertiban dapat dilakukan secara terpadu dan lebih efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Mari ciptakan Kabupaten Cirebon lebih aman, tentram, dan kondusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.